Halo semuanya, kembali lagi di channel Erkanjo Project, dan kali ini kita ada unit Toyota Kijang Innova tipe E 2009, dan ini ternyata itu adalah tipe di bawahnya G ya. Jadi kalau sekarang itu yang Reborn atau bahkan yang Zenix itu termurah itu G. Nah yang dulu ini ada lagi yang lebih bawah yaitu E, dan ada lagi yang lebih bawahnya E lagi namanya J, tapi itu untuk pasar fluid ya. Dan mobil ini kondisinya masih cukup istimewa, bisa kita lihat nih dari lampunya masih bening. Nah ini sudah ditambahin, sudah dimodifikasi fog lamp. Untuk ketampilan depannya ini menurut saya adalah Innova paling ganteng. Ya enggak sih, sebetulnya ada lagi yang GNKI lebih ganteng lagi, tapi ini kedua terganteng setelah GNKI. Untuk velg kita ganti tipe G yang tahun 2005. Handle pintu masih warna hitam, dan pilar sudah di blackout, dan ini ditambahin sendiri ya. Untuk ban beda, depan pakai Hankook Ultimo dan yang belakang pakai Agilus ukurannya 205/65R15. Dulu Innova emang lumayan tebel ya bannya, dan diameter velgnya emang agak kecil. Dari belakang belum ada wiper belakang bahkan, dan ini yang bensin ya, tipe 20E, ada tulisannya jelas di sini. Sensor parkir juga ditambahi. Masih mulus banget. Spion juga masih hitam gini ya, warnanya dia belum yang chrome atau dilengkapi dengan lampu sen, dan di sini ada tulisan Dual VVT-i. Belum. Ini VVT-i biasa. Belum pakai Dual VVT-i. Kita akan lihat, coba yuk lihat gimana mesinnya mobil ini. Nah, bicara soal mesinnya, mobil ini 2000 cc kapasitasnya, berkode 1 TRFE, sama seperti Innova Reborn yang bensin. Dan ini belum ada peredam, ini peredamnya peredam semprot ya berarti ya. Dan tenaganya memang sedikit berbeda dengan yang Reborn, karena yang ini belum Dual VVT-i, jadi 136 PS dan torsinya 182 Nm. Sedangkan yang Reborn itu 139 PS, 3 PS lebih besar, dan torsinya 183 Nm, 1 Nm lebih besar. Dikawinkan dengan transmisi ini manual 5 speed, sama seperti Reborn kalau manual 6 speed. Yang berbeda itu maticnya. Maticnya yang Reborn itu 6 speed, yang di sini cuma 4 speed. Belum dilengkapi dengan ABS, dan apakah mesin ini boros, apakah larinya lemot, kita buktikan nanti pada saat berkendara ya. Kita tutup dulu kap mesinnya, lumayan berat. Dan kayaknya seru juga nih kalau misalkan Innova ini jadi project 2JZ gitu ya, asik banget nih jadi 2JZ. Tapi ya lumayan mahal jadinya ya. Lalu kita lihat interior. Nah interiornya ini yang tipe E ini beige ya, sebelumnya yang tipe apapun warnanya beige ya, tapi ini sudah disarung sendiri joknya ya supaya nggak kotor. Yang tipe E itu belum ada head adjuster, sedangkan yang tipe G dan tipe V sudah dapat power window dengan auto sisi driver, power door lock, window lock, ada tempat penyimpanan, cup holder, dan speaker. Kita starter coba ya. Nah Innova itu yang tipe ini, yang tipe E itu dapat bonus gini biasanya, dapat bonus remote, dan ini terpisah dengan kunci. Kalau yang tipe G dia sudah menyatu dengan kunci, jadi lebih simple. Tapi memang belum ada yang immobilizer ya. Kita start coba, kita nolin dulu. Wah suara mesinnya khas banget ya Innova, kalau lagi di starter tuh berasa bapak kalian mau berangkat kerja sih biasanya ya. Kita tutup pintu, kita mundur dulu joknya. Nah ini dia interiornya. Untuk materialnya sih cukup kokoh, hitungannya ini kokoh dan cukup awet ya, sampai sekarang juga belum ada bunyi-bunyi, tempat penyimpanan juga banyak. Nah cuman ini agak geser nih mungkin. Untuk glove box juga masih kokoh, AC juga masih cukup dingin. Head unit sudah dimodifikasi, ini agak jelek nih tapi head unitnya aku oleh audio. Suaranya sih nggak tahu ya bagus apa enggak, udah lama nggak dengerin musik pakai mobil ini. Tapi untuk head unit standarnya hitungannya bagus. Lalu untuk jam sudah dilengkapi dengan jam ya ala mobil zaman dulu tuh jamnya begini ya. Terus hazard belum ada di fog depan atau belakang, tapi sudah ada pengaturan sirkulasi udara. Untuk setir ya 3
3 palang. Sama seperti Avanza atau Kijang ini. Waduh, ini setirnya aduh enggak banget sih kalau soal setir ya. Ini juga udah muter gini setirnya, perlu di retrim. Untuk setir sih bentuknya jelek banget ya. Untuk wiper belum ada wiper belakang. Pengaturan lampu juga belum ada fog lamp. Fog lampnya itu di sini kita tambahin sendiri tadi, jadi tombolnya terpisah. Bahkan ya untuk di generasi Innova yang ini, yang tipe itu belum dilengkapi dengan electric mirror, jadi harus pakai tangan, harus kita pencet sendiri dari kaca spionnya, dan itu bikin kotor kaca ya. Apalagi retractable pasti belum. Ini agak hujan. Untuk transmisi dia 5 speed. Ya, khas Innova dia nggak terlalu rapet ya, agak renggang-renggang. Gigi mundur. Ini sensor parkir juga tambahin sendiri. Untuk park brake dia juga masih manual. Glove box. Oke, kita ke belakang. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, Innova itu terkenal dengan kelegaan kabin. Kabinnya itu memang lega tuh. Ya, memang nggak selega kompetitornya kayak Serena atau Foxy gitu ya. Tapi ini udah cukup lega loh. Legroomnya juga masih lumayan. Ini tadi posisi duduk saya ya. Tingginya 165 cm dan headroomnya dong. Wah, headroomnya masih sangat lega sekali. Lebih lega, rasanya kok kayak lebih lega ini dibanding Reborn ya, tapi enggak sih. Reborn lebih lega tetap, apalagi Zenix jauh lebih lega lagi, dan kelasnya juga udah beda yang Zenix. Belum ada armrest, dan di belakang pun juga bagasinya gede, khas Innova. Kursinya tuh metode pelipatannya ke samping ya, jadi kayak Toyota Alphard atau Velfire gitu. Dan ruangannya juga cukup memadai. Di sini juga ada double blower, dan dia modelnya tuh model terpisah gini, jadi bukan yang nongol gitu, jadi ini lebih proper. Ini proper AC, nice. Nah, gimana rasa berkendaranya dan gimana perawatannya kita akan bahas di driving impression. Oke, jadi kita mau coba jalan mobil ini pakai seatbelt dulu. Kita mau muter-muter komplek aja sih ya. Saya penasaran, wah langsung mati mesinnya. Langsung mati, agak berat memang. Nyetir mobil ini mesti agak setirnya berat. Setirnya hitungannya berat. Kita mau coba muter-muter sebentar. AC-nya juga cukup dingin. Nah, kenapa setirnya bisa berat? Karena ini masih pakai hydraulic power steering, belum pakai electronic power steering. Dan rasa tenaganya gitu doang. Itu udah gaspol tadi ya. Oke, sorry, kita benerin dulu ini. Jadi mesin 2000 cc nya ini memang nggak begitu ini ya, nggak begitu kenceng. Dan body rollnya dong, body rollnya cukup berasa ya. Bodinya gede sih ya, dan bandingan suspensinya nyaman, enak. Kijang itu emang bandingan suspensinya nggak pernah salah dari dulu. Mirip yang Reborn, tapi kalau yang Zenix pasti lebih enak lagi ya, karena dia monokok ya, jadi pasti akan lebih mengutamakan kenyamanan. Kita lewat speed bump lagi. Oh, lewat tuh, masih nyaman banget mobilnya. Suspensinya juga awet ya, tapi ini barusan ganti shock breaker, karena shock breaker kan memang moving parts ya, jadi mesti diganti. Untuk perawatan mobil ini cukup simple. Spare partnya juga banyak ya, karena khas Toyota lah ya, pasti spare partnya banyak dan cukup awet sebetulnya ya. Sama seperti Fortuner, karena parts mobil ini beberapa sharing dengan Fortuner. Kita coba tenaganya ya, gigi 1, saya gaspol. Pindah giginya nggak bisa cepet gitu loh ya. Ini transmisi bukan untuk ini ya, bukan untuk sporty. Transmisinya cenderung halus. Kita putar balik, dan Innova punya radius putar yang oke loh, cukup oke loh ini untuk ukuran mobil panjang segini. Oke, bagus. Kekedapan kabin juga masih oke. Dari road noise bagus, kekedapan ya, ini karetnya pasti punya umur, tapi ini pun untuk ukuran mobil yang umur tahun 2010-2009 itu juga masih bagus. Wah, speed trap. Tuh, kita main hajar gitu aja juga masih enak loh nih mobil. Tapi ya memang untuk
body roll memang cukup berasa. Ya mobilnya gede nih, mobil keluarga sih ya, bukan untuk mobil dibawa sendiri. Jadi ya bukan untuk kebut-kebutan, untuk kenyamanan. Tapi menurut saya memang ini karena leather frame, jadi masih tidak senyaman misalnya seperti Toyota Foxy gitu ya, atau Toyota Alphard. Memang masih lebih nyaman dibanding ini. Oh, nggak boleh putar. Nah, lalu ketika kita bicara soal konsumsi bahan bakar, mobil ini cukup boros. 2000 cc, karena mobil gede segede gini, tenaganya juga nggak gede, 136 PS. Itu dalam kota 1718 itu pun udah kakinya udah cukup irit ya mestinya bawanya. Dan kalau kakinya nggak sekolah juga bisa 16 gitu. Memang cukup boros nih mobil. Kalau misalnya kita bandingkan sama mesin 2000 cc nya BMW gitu ya, atau mesin 2000 cc nya Mercedes atau Toyota yang zaman sekarang, bahkan yang Innova Zenix itu jauh-jauh lebih irit, bisa 2 kali lipat lebih irit bahkan. Apalagi yang hybrid gitu ya, pasti lebih impresif konsumsi bahan bakarnya. Nah, mobil ini juga dibawa di tol pun juga nggak irit-irit amat juga. Di gigi 5 ini manual ya, di gigi 5 kecepatan 100 itu mesin berputar 2900 rpm. Nggak yang rendah juga sih untuk mobil sekelas ini, harusnya bisa lebih rendah lagi memang. Dan untuk dibawa di tol pun juga mobil ini kalau dibawa lurus aja sebenarnya cukup stabil, tapi kalau misalnya kita pindah lajur gitu itu berasa agak limbung. Dan memang ya mobil ini suspensinya cukup empuk, nggak empuk-empuk amat sebetulnya, tapi tetap diorientasikan untuk penumpang, untuk kenyamanan, soft. Mobil ini soft, tidak yang empuk-empuk banget tapi juga nggak yang keras-keras banget, ya pas lah, cenderung ke arah empuk malah kalau menurut saya. Lebih empuk dibandingkan dengan Fortuner, jauh lebih empuk dibandingkan dengan misalkan kayak dibanding dengan kelas di bawahnya ya, tapi R3 gitu ya ini lebih empuk. Tapi bukan sama R3 sih, mobil ini kelasnya itu dengan Foxy atau Serena. Nah, kalau dibandingkan dengan MPV monokok seperti itu, jelas ini tidak senyaman mobil itu ya, karena mereka monokok ya, lebih fokus untuk pengemudi dan penumpang ketimbang seperti ini masih ada rasa komersialnya. Walaupun ya saya sudah tidak bisa membandingkan ini dengan mobil komersial ya, beda. Kalau misalkan kita lihat Kijang zaman dulu mungkin ya komersial, tapi kalau mobil seperti ini udah sebuah MPV yang proper, yang cukup mewah. Bahkan sekarang Innova X sudah dianggap mobil mewah dan dipakai oleh pejabat-pejabat, asik kan. Tapi yang diesel ya, next time kalau ada unit yang diesel kita bahas, pasti lebih asik. Ini bensin ya, tarikannya memang agak lemot, sampai yang baru juga lemot sih. Dan menurut saya memang Innova ini nggak cocok kalau kalian memang pengen bawa sendiri gitu ya. Cocoknya kalian bawa penumpang gitu ya, dengan nyaman dan nggak kebut-kebutan aja, karena ya bensinnya cukup boros. Dan mobil ini juga kalau dipakai bermanuver di perkotaan memang agak ribet karena gede banget mobilnya tuh. Nggak ada kamera juga, nggak ada sensor parkir ya, begitulah. Kalau yang Matic pasti lebih lemot lagi dibanding yang ini. Ini manual aja berasa underpower ya, nggak under juga sih, tapi berasa mobilnya tuh nggak sekencang itu gitu loh untuk sebuah 2000 cc. Bahkan tarikannya pun sama kayak misalnya kita bawa Veloz atau Avanza yang 1500, jauh enakan Veloz ya untuk tarikan. Tapi untuk kenyamanan, refinement ya jelas ini lebih bagus. Dan untuk perawatan mobilnya cukup mudah, seperti tadi sudah saya bilang, cukup awet mobilnya, kaki-kakinya bandel, badak. Emang Innova tuh terkenal badak ya. Dan kalau kalian penasaran gimana rasanya, ya udahlah cari aja di teman kalian pasti punya, atau bahkan kalian juga pengguna Innova, atau bapak kalian pasti punya lah. Antara saudara kalian, bapak kalian pasti ada yang punya Innova. Mobil ini masih akan dipakai dalam jangka yang cukup panjang, makanya kita rawat juga. Semoga mobil ini tetap awet sampai ke depannya. Ini kilometer 132.000 ya. Sebetulnya untuk mobil tahun 2009 nggak banyak-banyak amat sih, tapi ya mengingat ini adalah mobil tua ya kita harus selalu rawat. Dan Innova ini memang terkenal cukup badak seperti tadi sudah saya bilang berkali-kali. Jadi segitu dulu review kita tentang Toyota Kijang Innova ini. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Komentar di bawah jika kalian punya komentar tentang mobil ini, atau kalian pernah punya Kijang, atau kalian bahkan sampai sekarang masih merawat Kijang.
Gimana cerita senang, cerita happy, dan cerita sedihnya bisa kalian ceritakan semua di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, bye bye.